Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bi ayatillah wa amarna bi da'watil islamiyah wa iqamati syi'ari diniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi wa ashabihi dzawil ilmi wal hikmah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat-nikmat Islam yang masih melekat di dada kita, serta nikmat panjang umur dalam kondisi badan kita sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muslimun yang kita cintai, guna kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Amin ya mujibas sayyidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah bersama-sama kita senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga menjalin hubungan baik di antara sesama kita sebagai manusia. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa dan hablum minan nas yang baik di antara kita, maka hidup kita akan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berkah selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah ukhuwah Islamiyah, mari sama-sama kita perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara.
fa aslihu baina akhwaikum, maka senantiasa pelihara persaudaraan sesama orang-orang yang beriman, sekaligus memperbaiki hubungan di antara mereka jika di antara mereka terdapat silih-silih paham atau terdapat masalah-masalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekalipun kita tidak ada hubungan pertalian saudara, kalau yang namanya agama Islam, Muslim, Allah nyatakan tadi adalah kita bersaudara. Oleh karenanya marilah sama-sama kita pelihara persaudaraan di antara kita. Kita perbaiki persaudaraan di antara kita. Apakah itu ada hubungan dengan persaudaraan karena ada hubungan darah, memang saudara kita, ataukah kita hubungan sesama muslim di mana di antara kita adalah saudara? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita senantiasa memelihara hubungan baik kepada sesama kita, Allah nyatakan la'allakum turhamun, kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dikatakan, al-muslimu akhul muslim, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan wa syabbaka baina asabi'i, muttafaqun alaih. Artinya al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan, Nabi nasihatkan laksana sebuah pilar, laksana sebuah bangunan di mana antara tiang yang satu, antara pilar yang satu dengan pilar yang lain saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga berdirilah satu bangunan yang kokoh, yang kuat, bahkan bisa berlantai, bisa berdiri tegak dan kokoh karena adanya tiang, adanya pilar yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah nasihat Rasulullah terhadap kita sebagai muslim, yang harus kita menjaga tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan Nabi mengisyaratkan wasyabbaka baina asabi'i, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari jemari tangan Rasulullah. Artinya apa? Jari jemari tangan kita ini memberikan satu pelajaran untuk kita terkait dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Masing-masing jari jemari memiliki kelebihan. Kelebihan yang satu tidak dimiliki oleh kelebihan yang lain, oleh jari jemari yang lain. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Contoh, jari telunjuk inilah jari yang teramat mulia. Kenapa? Karena ini jari biasa kita pergunakan sebagai isyarat dalam rangka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita tasyahud, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jari telunjuklah yang tampil, bukan jari yang lain. Itu kelebihan kemuliaan jari telunjuk yang kita miliki. Kemudian jari tengah ini juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh jemari yang lain. Apa kelebihannya? Dia mampu menjangkau sesuatu yang lebih tinggi. Dia akan lebih dulu nyentuh ketimbang mungkin akan disentuh juga oleh jemari yang lainnya. Tapi jari tengah lebih dahulu menjangkau sesuatu yang tinggi. Itu kelebihan jari tengah. Kelebihan jari manis itu juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh jari yang lain. Apa?
dia akan lebih pantas, lebih manis, lebih menarik kalau kita hiasi dengan perhiasan cincin. Dia akan tampak lebih manis, lebih pantas sebagai hiasan tangan kita. Maka jari manislah yang harus tampil apabila kita ingin menghias dengan cincin yang kita miliki. Tetapi kalau dipakai dengan jari yang lain, bukan tidak boleh, sebenarnya kurang menarik. Itu kelebihan jari manis. Kemudian jari kelingking kecil sekali, tapi dia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh